Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita. Salam damai dan semoga berkat Tuhan berlimpah bagi kita semua. Saudara-saudari, pada hari ini gereja merayakan perayaan Pesta Santa Maria Magdalena, seorang wanita yang begitu istimewa dalam seluruh pelayanan kerasulan atau dalam perutusan Yesus, di mana ia selalu dengan setia hadir untuk melayani Tuhan. Dan pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan ayat 11 sampai 18. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu. Dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang menarik yang kita bisa renungkan dalam perayaan pesta Santa Maria Magdalena, bahwa Maria Magdalena adalah seorang wanita yang mungkin dikatakan istimewa dan luar biasa. Istimewanya kenapa? Pertama, ia adalah seorang wanita yang telah dibebaskan oleh Tuhan dari 7 roh jahat. Kita temukan itu dalam Injil Lukas bab 8 ayat 2. Dia wanita yang istimewa. Keistimewaan yang kedua adalah dia adalah wanita pertama yang menemukan makam Yesus telah terbuka, dan ia bahkan melihat Yesus yang sudah bangkit setelah kebangkitan. Dia sangat luar biasa. Yang ketiga, keistimewaan Maria Magdalena adalah dia adalah wanita yang selalu hadir dalam perjalanan hidup Tuhan selain Maria Ibu Yesus. Bahwa keistimewaan ini di mana ia selalu dengan setia mendampingi Yesus dalam seluruh perjalanan hidup Yesus. Bahkan kita bisa melihat bahwa Maria selalu ada pada saat Yesus berjalan mewartakan Tuhan. Tentu kehadiran Maria Magdalena adalah untuk melayani Tuhan, bukan saja melayani dalam mendengarkan firman Tuhan, tetapi melayani seluruh kebutuhan Tuhan, makan, minum, dan segala macam selain dari ibu Yesus. Maria istimewa dan luar biasa karena ia bahkan tercatat ada di sekitar penyaliban, kematian, dan kubur Tuhan yang kita dengar hari ini. Ini menunjukkan bahwa
Maria wanita yang sangat luar biasa. Dia tidak takut. Ia tidak takut untuk menunjukkan siapa dirinya sebagai pengikut Tuhan. Ia setia kepada Tuhan. Lalu kalau kita melihat, kita merespon, kita menanggapi, dan kita merenungkan peristiwa hari ini tentang Santa Maria Magdalena atau seorang wanita yang sangat luar biasa, apa yang kita bisa renungkan? Pertama, jadilah wanita atau jadilah orang yang bersyukur. Bersyukur artinya orang yang tidak pernah melupakan kasih Tuhan. Hidup kita setiap hari itu selalu di bawah kasih dan berkat Tuhan. Oleh karena itu, orang yang tahu bersyukur adalah orang yang tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan memberikan kita rezeki, harta, kesehatan, perlindungan, teman, sahabat, kebahagiaan, kedamaian, kesatuan, dan begitu banyak hal. Seperti Maria Magdalena yang telah menerima kuasa penyembuhan dari Tuhan, ia tidak pernah melupakan akan kebaikan Tuhan. Demikian pun kita. Kita tidak boleh pernah melupakan akan kasih karunia Allah dalam hidup kita. Jadilah pribadi yang bersyukur. Yang kedua, kita bisa belajar dari Maria Magdalena, wanita yang rela berkorban dalam perjalanan hidup Tuhan, yang melayani Tuhan dengan sungguh hati. Kalau kita melihat peristiwa hari ini, ya, di mana Maria Magdalena dalam Injil Lukas bab 8 ayat 2-3 yang melayani Tuhan melalui seluruh kekayaannya, ia siap memberikan waktu untuk Tuhan. Ia memiliki kesetiaan kepada Tuhan. Ia tidak pernah takut akan identitasnya sebagai pengikut Tuhan. Lalu bagaimana dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang terberkati? Maka kita menggunakan harta kekayaan kita itu untuk melayani Tuhan dalam diri sesama. Maukah kita memberikan waktu kita kepada Tuhan dalam kehidupan pelayanan? Maukah kita setia kepada Tuhan dalam hidup kita? Walaupun kita mendapati banyak penderitaan ataupun banyak hal-hal yang tidak berkenan, oleh karena kita menjadi pengikut Tuhan. Maria Magdalena tidak takut menunjukkan identitasnya sebagai murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Kita pun dalam hidup kita berada dalam satu lingkungan di mana mungkin kita tidak nyaman. Maukah kita menunjukkan identitas kita sebagai pengikut Tuhan dalam hidup? Melalui cara kita berbicara, cara kita bertindak, cara kita mengekspresikan hidup kita, mengekspresikan iman kita. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai murid Tuhan. Mari saudara-saudari, seperti Maria Magdalena, kita mau rela berkorban dalam melayani Tuhan, di mana saja dan dalam situasi apa. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini dalam seluruh hidup dan karya kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.